Shalom semuanya. Halo, puji Tuhan. Kita mau mulai ibadah doa kami, doa menara doa, biar Tuhan memimpin kami. Ibadah menara doa sehati GBI Hati Kudus. Ibadah menara doa ini terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Iralayata kararawasi kirala papa papa. Yaralayata kararawasi kirala papa papa. Oralama yaralayata kararawasi kirala yaralawara papa papa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk sore yang indah ini Bapa, memberikan kesempatan buat kami semua untuk ibadah menara doa. Terima kasih Bapa, berkesempatan ini kami boleh memuliakan nama Tuhan Yesus, menyenangkan hatimu ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Berkati kami yang sudah ada di tempat ini ya Bapa. Berkati yang ada di rumah Tuhan Yesus. Kau yang melawat setiap kami, Kau yang memberkati setiap kami, Kau yang mengurapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu. Kami berdoa dan kami bersyukur. Kami membuka ibadah menara doa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mohon datang kepada Tuhan lebih dalam lagi dalam penyembahan kami. Biarlah kami semua terfokus pada Tuhan Yesus, meninggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus satu-satunya yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Ya ralaba ralaba ya sandara ralaba ralaba ya sandara ralaba ralaba ya sandara. Ya ralaba ralaba ya sandara ralaba ralaba. Kami mau naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ya ralaba ralaba ya sandara ralaba ya sandara ralaba. Terimalah pujian penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Ya ralaba, mari yang mengasihi Tuhan katakan, ku naikkan syukur padamu Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan
Terima kasih Bapa, segala puji, syukur, pengagungan kami hanya bagi Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Biar kiranya Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus diagungkan dan dimuliakan selama-lamanya. Saatnya kami akan membaca firman Tuhan Yesus dari Yohanes 8. Kuduskan kami, berikan kami pengertian dan tuntunan, dan juga hikmat daripada Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetapi Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus berada di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Tuhan Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah lalu berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Tuhan Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Tuhan Yesus pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Tuhan Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Tuhan Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Tuhan Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Tuhan Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maka Tuhan berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ibu Alfrida. Belum ada suaranya Bu Alfrida. Suaranya belum dibuka Ibu Alfrida. Ya, karena nggak ada suaranya, saya gantikan. Kata orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar." Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar.
Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ibu Yohana. Ya Pak, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepada Tuhan Yesus, di manakah Bapamu? Jawab Tuhan Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Tuhan Yesus dekat perbendaharaan. Waktu Tuhan Yesus mengajar di dalam bait Allah dan tidak seorang pun yang menangkap Tuhan Yesus karena saatnya belum tiba. Amin. Miss Popo. Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang itu, apakah ia mau bunuh diri, dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi untuk mungkin kamu datang. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dengan dosamu. Amin. Maka kata mereka kepada Tuhan Yesus, siapakah engkau? Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Tuhan Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Silakan Ibu Nini. Tulisannya kecil Pak, ayat berapa Pak? Maaf Pak, tulisannya kecil. Ayat berapa Pak? Yang ada di layar tuh Bu. Oh, kecil sekali Pak. Layarnya dibuka, dilebarin layarnya. Ya, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah.
Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di tempat kamu tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepada Tuhan Yesus, Bapa kami ialah Abraham. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Amin. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapa sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakmu sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Iblis yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata kebenaran, mana? Mana sih? Dari kebenaran. Mana? Coba. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Orang-orang Yahudi menjawab Tuhan Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria? Ibu Alfrida. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Salah Ibu, yang sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Sekarang jawab Tuhan Yesus. Oh iya ya. Jawab Tuhan Yesus, aku menghormati Bapakku. Kamu tidak menghormati aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi
dan Dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepada Tuhan Yesus, sekarang kami tahu sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Amin. Adakah engkau, saya ulangi, adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Tuhan Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Amin. Bersama-sama, maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Tuhan Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga, saatnya kami bersyafaat, ya Aba, ya Bapa. Kami ingin membela banyak hal dalam hidup kami, dan Tuhan selalu mendengarkan syafaat kami, bahkan mengabulkannya seturut dengan kehendak dan rancangan Bapa. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, sehingga doa syafaat ini selalu berkenan di hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa di sorga maha mulia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga maha mulia, kiranya dunia dijauhkan dari Bapa di surga maha mulia, kiranya dunia dijauhkan dari cuaca panas yang ekstrem dan ubahkan cuaca menjadi normal. Kiranya El Nino dan La Nina, yaitu gelombang panas dan dingin, segera normal kembali. Amin. Kiranya panen segera tiba. Stok dan pasokan beras di Indonesia mencukupi sampai akhir tahun ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah kepada bangsa Indonesia hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Bapa di surga maha mulia, Bapa sumber segala berkat. Amin. Kami selalu dicukupkan kebutuhan kami. Pertolongan Bapa sempurna. Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dengan memberkati 7 ketur roti dan beberapa ikan. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami. Amin. Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat GPI Hati Kudus berserta keluarganya. Kiranya diberi perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GPI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GPI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya, ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kiranya proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, saya ulang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya proses penyelesaian kasus-kasus penyelenggaraan HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah di masa lampau segera dapat terselesaikan dengan baik. Kiranya upaya pemerintah, siapa? Diulang lagi karena itu bukan penyelenggara tapi pelanggaran. Pelanggaran. Sebentar ya. Ulang lagi, Bu. Iya, hurufnya kecil jadi. Nah, maaf, Pak. Ya, saya ulang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah di masa lampau segera dapat terselesaikan dengan baik. Kiranya upaya pemerintah untuk rekonsiliasi antara korban kekerasan tahun 1965 dengan pemerintah mendapat penyelesaian yang dari Tuhan Yesus. Berdoa bagi Menteri Polhukam dan Menteri Kemenhukam diberi hikmat dalam melaksanakan rekonsiliasi pelanggaran HAM berat tahun 1965. Dan kiranya para korban kekerasan dapat mengampuni para pelanggar HAM pada peristiwa yang terjadi tahun 1965. Kiranya pengampunan dari Tuhan Yesus turun kepada seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi masa dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu 2024. Berikan ya Tuhan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak bisa diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Kami menolak calon presiden yang korup.
Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia. Dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Bapa di surga, kami berdoa buat setiap kami yang ambil bagian di dalam doa, menara doa pada sore hari ini Bapa. Biarlah kami ditutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Segala serangan balik, sakit, penyakit kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah darah Tuhan Yesus menguduskan kami semua. Layakkan kami selalu ya Bapa. Biar kami menjadi pelayan, menjadi hamba, menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Dan kami selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa buat keluarga kami masing-masing. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Dan Tuhan Yesus selalu tahu apa yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk terus berdoa senantiasa membela keluarga kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan pasti mendengar doa kami. Berdoa buat kota kami Bekasi. Biar Bekasi dalam perlindungan Tuhan Yesus. Jauhkan kota kami Bekasi dari segala bencana, baik bencana alam maupun bencana karena manusia. Biarlah kota kami aman, damai, dan tentram, dan kota kami sungguh memuliakan Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin di kota kami, kiranya takut akan Tuhan Yesus ada pada mereka semua, dan mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan bertanggung jawab kepadamu Tuhan. Yang berdoa menjelang pemilu tahun 2024 ini, biarlah kota kami aman dan damai, biarlah para caleg sungguh-sungguh melaksanakan segalanya dengan jujur, jauhkan dari hal-hal yang tidak benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan memberikan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini, dan meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan. Kami berdoa buat gerejamu GBHT Kudus ya Bapa, memasuki tahun ke-24 ini ya Bapa. Biarlah gerejamu ini semakin dekat dengan Tuhan Yesus, semakin peka akan suaramu. Para pelayan-pelayanmu semakin excellent, sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Bahkan jemaatmu terus rindu kepadamu. Tambahkan jiwa-jiwa ya Bapa, penuhi tempat ini dengan banyak jiwa yang mengasihi Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami juga dapat dilipat gandakan karena jumlah yang Tuhan tambahkan. Demikian juga berikan kepada kami penanaman gereja baru ya Bapa di sekitar Bekasi ini ya Bapa. Biarlah gerejamu tumbuh pesat, dan nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati keuangan kami ya Bapa, cukupkan keuangan kami, cukupkan keuangan gerejamu, bagaikan 5 roti dan 2 ikan di tangan Tuhan Yesus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, kami tidak khawatir akan apapun juga, sebab gereja ini adalah milik-Mu, kami juga adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Berkati menara doa yang kami jalankan pada setiap hari Kamis ini ya Bapa, biar Roh Kudus terus menuntun kami, Tuhan memberikan urapan kuasa-Mu, sehingga menara doa kami sungguh berdampak bagi Indonesia ini. Juga doa-doa yang lain, baik doa puasa maupun doa keliling, kiranya Tuhan memberkatinya dengan dahsyat dan luar biasa, sehingga berdampak bagi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu Alfrida. Mazmur 91, dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa
dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Seraya membuka tangan kami, mengarahkan hati kami, pikiran, roh, jiwa, dan tubuh kami kepada Bapa, sumber segala berkat kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah kasih sukacita damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan Roh Kudus selalu menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih Bapa. Di dalam
Tuhan memberkati kita semua ya. Berkat sehat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita semua. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus berkatin. Haleluya. Buka kameranya ya, mau difoto sama Angko. Satu, dua, tiga. Haleluya, Tuhan berkati untuk Bu Yohana, Bu Haryawati, untuk Popo, untuk Mbak Yanti, Ibu Santi, Ibu Aprida, Tuhan berkati semua. Sehat selalu. Salam buat keluarga. Haleluya. Amin, amin, amin.